bersyukur katakan you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you I'll sing. You deserve the glory.
Saudara, kita mulai dengan firman Tuhan. Karena saya tidak mau satupun yang melewatkan apa yang Tuhan sediakan hari ini. Saudara, hari ini saya mau saudara mengerti tentang apa yang Tuhan mau dengan Sukot. Mari kita buka saudara. Ini yang pertama dan saudara sangat menangkapnya. Imamat 23 ayat 43. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka. Sesudah mereka keluar dari Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Saudara, Sukot yang pertama adalah berjalan dengan Tuhan. Tidak pernah kita berjalan sendiri. Tidak pernah saudara. Kita melakukan keputusan demi keputusan karena kita. Tapi karena Tuhan yang menuntun kita. Saudara, Sukot. Saudara berkata sampai semua orang tahu akulah Tuhan. Saudara, jadi kalau kita melakukan yang biasa, kita menikmati yang biasa, kita saudara membuka hal-hal yang biasa, orang tidak akan tahu itu Tuhan. Orang akan berkata, ya itu memang dia. Bang Simon memang pintar, Bang Simon memang kaya, bangun rumah ya biasalah. Tapi kalau ada sekelompok orang miskin yang akan bangun 12 lantai, saudara, untuk menampung jutaan orang. Dan orang berkata, itu Tuhan. Itu Tuhan. Karena itu jangan lewatkan hari ini. Pertama saudara, bahwa Sukot kita akan berjalan dengan Tuhan. Dan menikmati pemeliharaan Tuhan secara supranatural. Saudara, pemeliharaan Tuhan yang supranatural didemonstrasikan dengan apa? Laut terbelah. Saya tidak tahu apapun persoalan saudara, laut sudah terbelah. Dan jalan sudah dibukakan buat kita. Saudara, kelemahanmu seperti apapun sudah terbelah, dibuang ke tubir laut. Dan saudara orang benar karena kasih karunia. Saudara, yang kedua dikatakan, kasut pakaian tidak rusak. Saudara, ini janji. Kita tidak akan menua. Kita akan tetap kuat. Bahkan kekuatan kita akan terus bertambah. Banyak orang berguguran pada waktu iman. Dia nggak punya iman. Tapi ada orang yang berguguran pada waktu dididik. Pada waktu Tuhan mulai berkata, mulai isi cawan. Saudara, banyak orang juga berguguran pada waktu mereka sudah di atas. Sudah menerima semuanya. Dan mereka menjadi santai. Dan mereka jatuh dalam dosa. Tapi hari ini ada sebuah perjanjian yang ajaib kalau saudara menerimanya dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi mari saudara. Saudara, ada tiang awan, tiang api, saya nggak perpanjang. Ada malaikat Tuhan di depan mereka. Ada air keluar dari bukit batu. Hari ini siapapun yang hatinya masih seperti batu, saudara harus berkata kepada hatimu sendiri, keluar air kehidupan. Maka preman-preman, orang-orang beku, mereka yang sombong, yang hatinya sekeras batu, hari-hari ini Tuhan akan pecahkan. Dan Tuhan cuma ngomong gini loh, berkatalah. Tuhan gak suruh pukul loh, berkatalah, betul? Jadi nanti pulang kalau sudah dapetin anak saudara sekeras batu, berkatalah. I love you sayang, mulai hari ini engkau akan mengeluarkan air kehidupan dan menjadi berkat buat banyak orang. Berkatalah. Dan saudara percaya saja. Ya. Saudara dikatakan, saudara, kau akan menang terhadap raksasa. Dan musuh yang ribuan kali lebih kuat dari engkau. Saudara, gak apa-apa ada musuh, gak apa-apa. Karena memang itu untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara menangkap ini.
Nah saudara, perjanjian apa lagi saudara? Saudara, hari itu Sukot saudara. Saudara, mari kita lihat, terima janji Tuhan bukan hanya dengar. Karena bait Allah ditabiskan pada saat Sukot dan kabut turun. Saudara, pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel, semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud dari Sion. Pada hari raya bulan ke-7 Sukot, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Saudara, dikatakan juga di dalam Ulangan 16 ayat 13, hari raya Pondok Daud haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila kau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu, tempat pemerasanmu. Saudara, Sukot itu mau bicara lawatan, semua tuayan, semuanya selesai. Saudara, kalau hari-hari ini saudara masih pesimis, saudara masih takut, saudara masih berkata siapa saya? Saudara bilang sama dirimu sendiri, gak penting kok kamu siapa. Yang penting kamu punya Tuhan yang mana. Dan kita punya Tuhan yang sangat-sangat tidak terbatas. No limit cintanya, no limit kuasanya, no limit berkatnya, no limit hikmatnya, no limit kesabarannya saudara. Menurut saya dia sangat-sangat sabar. Didik kita lagi again and again. Dan dia memberi kecupan again and again. Amin. Dan kecupan itu mempersenjatai, menguatkan, menghidupkan, memberikan rohnya. No limit rohnya akan dicurahkan. Saudara, ambil semua hari ini. Nah, seperti tadi dikatakan, jadi pada waktu bait Allah itu didirikan, pada waktu saudara semua itu dibuat. Saudara, itu di Sukot. Ya, saudara di Sukot. Dan ayatnya berkata begini, Hagai 2 ayat 9. Saya sebenarnya keren bahasa Inggrisnya. Ya, kalau bahasa Indonesianya bagus sih, tapi kurang keren. Karena mulut saya jelek kalau baca bahasa Inggris, saya mau minta Joshua teriak dengan sangat kuat. Saudara bisa ikuti baca sama-sama ya. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. This temple is going to end up far better than it started out. A glorious beginning, but an even more glorious finish. A place in which I will hand out wholeness and holiness. Decree of God of the angel armies. Saudara, ini adalah sebuah ketetapan. Amin. Ini bukan lagi permintaan dari pihak kita. Ini ketetapan. Dan dia berkata di dalam Sukot, aku menetapkan engkau punya glorious beginning, glorious finish. Hari ini saya berdoa apapun yang saudara mau mulai. Mari angkat. Saudara mau mulai, saudara ya usaha hari ini berkata, Tuhan hari ini Sukot, penetapan, decree. Saudara, kalau bahasa Indonesianya firman Tuhan, enggak cuma firman. Saudara, itu sudah ketetapan, keputusan. Dan Tuhan bilang kau akan memulai yang baru dengan sangat glorious. Saudara utuh dan pulih. Dan saudara akan menjadi utuh, itu juga artinya fulfill, menyelesaikan dengan utuh. Sebagai panglima, sebagai penuai, sebagai imam, sebagai mempelai, sebagai pilar utuh. Utuh membuat engkau tidak terluka dengan siapapun. Utuh membuat engkau, saudara, punya roh pengertian. Utuh membuat engkau punya full power. Utuh membuat engkau melihat dengan perspektif yang benar. Utuh membuat engkau punya kapasitas besar untuk menikmati semua yang Tuhan beri. Itu utuh. Itu utuh. Saudara, dan Tuhan bilang gak cukup utuh. Holiness. Dan holiness itu artinya tepat sasaran. Holiness itu artinya tidak miss sedikit pun the target.
Saudara, saya percaya setiap saudara diciptakan untuk tujuan khusus. Saudara punya orang-orang khusus. Saudara punya teman-teman khusus. Dan Tuhan berkata, nak, kau akan sangat tepat the target. Caramu memutuskan, caramu bereaksi, caramu bersikap, caramu saudara menetapkan jodoh, caramu tinggal di mana, caramu bisnis tepat. Dan itulah holiness. Banyak orang berpikir holiness itu nggak nonton film. Ada yang ngajak ngobrol, sorry, kudus. Pakai baju putih, enggak. Holiness itu artinya, dosa itu artinya miss the target. Dan holiness itu artinya right. Saudara, set it right, persis benar, tepat. Dan saya berdoa, saudara hari-hari ini akan bereaksi tepat. Kalau saudara dibilangin, ngapain kamu ikut-ikutan, kamu anak panti asuhan. Kamu gak akan kemana-mana, kamu cuma anak panti asuhan. Bilang, seluruh Alkitab berkata, dia sangat peduli dengan yatim piatu. Karena Tuhan jadi bapak dan ibu untuk anak-anak yatim piatu. Ini reaksi tepat. Dan kalau itu tertancap dalam hidupmu, saudara akan naik nih. Dari satu level ke level lain, ke level lain. Sampai engkau menerima semua kegenapan. Utuh juga berarti saudara menerima utuh berkat Tuhan. Saudara holiness juga berarti saudara dan fulfill semua destiny. Dan saya berdoa hari ini, saudara terima yang ajaib. Amin. Saudara, mari kita teruskan. Saudara, dan hari itu Yesus air hidup itu berkata pada puncak perayaan itu. Ya, dia bilang, barang siapa haus datanglah. Minum seperti yang dikatakan kitab suci. Maka dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air. Saudara, hari ini saudara harus teriak supaya di dalammu ini produce. Jadi bukan lagi saudara gini ya, saya perlu datang ke Bu Iin, saya perlu didoain, saya perlu diajakin dan ditemenin perang. Enggak. Tuhan bilang begini, no. Mulai hari ini dari dalammu akan mengalir dan memberkati banyak orang. Dari dalammu akan menjadikan begitu banyak orang diubahkan. Dari dalammu akan membawa sebuah power, kekuatan, kehidupan. Sampai kita berjalan saja. Satu negara, satu pulau, satu saudara kota akan diubahkan. Saudara, dan itu ya dan amin. Saudara, bagian kita tuh cuma jadi saluran. Dan kekuatan, power, anugerah. Semua dari Tuhan. Bagaimana kita menjadi sumber air hidup. Ini loh ya, hidup kita jadiin saluran, nempel sama surga. Celak. Bisa ngerti? Cuma nempel sama surga. Tiba-tiba ngalir di situ berkat emas lawatan. Saudara bisa bayangin gak sih kalau saudara ini jadi saluran? Betapa kayanya. Saudara jadi saluran yang mengalirkan cinta, hikmat, pengertian. Saudara berkat emas kekayaan. Karena saudara cuma perlu nancep sama surga. Itu sumber aslinya. Tapi orang melihatnya kita jadi sumber. Karena apa? So powerful. Terlalu banyak, terlalu hebat, terlalu ajaib. Dan Tuhan bilang gini, datang kepadaku. Betul kan? Saudara, jadi kerajaan surga itu sendiri, kesembuhan, kebenaran, kehidupan, kekayaan sejati itu Yesus. Saudara, engkau cuma saluran nancap ke Yesus. Dan itu Sukot. No limit. Karena tiba-tiba engkau seperti sumber yang tidak pernah berhenti. Saudara, di Sukot ada 7 tokoh. Saya kalau bahas semua nanti lama.
Tetapi saya mau berkata saudara, sekali lagi Sukot, jangan pernah sia-siakan. Saudara, ada sangat banyak berkat di Sukot, itu ajaib banget lah saudara. Saya sampai gak pernah, saudara itu sebenarnya ada 7 tiang, 7 hikmat, 7 pilar, 7 roh Allah, dan itu semua ada di Sukot. Jadi nikmati, saya berharap saudara punya tadi ya, saudara saluran yang besar. Dan saudara tinggal menyalurkan, menangkap semuanya. Amin. Mari. Shalom. Bisa dibantu slide saya ditampilkan? Kita ini baru, sebenarnya kalau saudara buka kalender hari ini masih hari terakhir Sukot. Puncaknya Sukot, hari terakhir Sukot itu satu perayaan 1 minggu dan sesungguhnya ini hari terakhirnya. Tapi pertanyaan saya, kita ini kan baru ngerayain apa ya? Banyak banget ya. Mulai dari Rosh Hashanah, Yom Kippur, terus kemudian Sukot ya. Berderet-deret itu 10 hari lebih 2 minggu ini. Pertanyaan saya, siapa yang di sini ngerti, sungguh-sungguh ngerti bahwa ya ini sesuatu yang penting buat dirayakan, untuk dibuat ibadah khusus seperti itu. Ini adalah hari-hari yang penting gitu. Kalau saya balik pertanyaannya, siapa yang masih bingung kita ini kenapa sih kok pakai merayakan ada Yom Kippur, Rosh Hashanah, Purim gitu. Seingat saya orang Kristen hari rayanya itu Natal, Paskah, Kenaikan sudah gitu. Pentakosta. Tapi belakangan ini kok pernah nggak yang di sini masih bingung, ragu gitu? Kita ini kenapa sih kok hari pentingnya jadi banyak gitu? Ada? Wih, luar biasa, di sini luar biasa. Karena kemarin saya tanya ini ke Hancin, 50 orang angkat tangan. Kenapa ya kita ngerayain begini banyak, hari penting kita jadi banyak begitu? Nah, Bapak di sini rupanya luar biasa ngerti semua. Semoga benar-benar ngerti. Tapi nggak apa-apa. Ya, diulang aja. Slide berikutnya. Hari penting. Hari penting. Saya baca dalam Roma 14 ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, dia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, dia melakukannya untuk Tuhan. Sebab dia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, dia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Kita berkata gini, ya, ada orang yang nganggap hari tertentu itu penting. Rosh Hashanah itu penting, Natal itu penting, ulang tahun saya buat saya penting. Buat Anda mungkin gak penting. Ya. Ulang tahun istri saya buat saya penting. Kalau enggak bisa masalah. Ya kan? Tapi buat Anda mungkin gak penting. Ulang tahunmu mungkin penting buat kamu. Buat saya gak penting. Ya kan? Tapi tiap orang punya hari pentingnya sendiri. Kita berkata kalau buat kamu penting, ya udah, ngucap syukur. Kalau buat yang lain gak penting, ya udah, ngucap syukur. Gak usah saling membingungkan. Gak usah saling kepo. Gak usah saling menyalahkan. Gak usah saling memaksa. Jos, ulang tahunku penting loh Jos ya. Gak bisa. Dan apakah Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukot itu penting? Ya, buat kita penting. Buat yang lain gak penting. Gak apa-apa. Yang penting ngucap syukur. Yang penting kalau kita lakukan ibadah khusus, kita lakukan bukan buat diri kita lakukan buat Tuhan. Ayatnya bilang begitu. Dan menurut saya itu memang jawaban yang paling baik. Yaitu jawaban yang paling baik untuk menjawab apakah ini penting. Dan bagian saya adalah setengah jam kemudian berusaha meyakinkan setiap Anda yang masih ragu-ragu bahwa ini benar-benar penting. Ya. Slide kedua. Ya, selubung perjanjian lama 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul.
Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan bahkan sampai pada hari ini. Setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Firman ini berkata, semua yang di perjanjian lama, semua yang di Taurat, dengan semua ritualnya, dengan semua aturannya, dengan semua liturginya, sesungguhnya itu ada selubungnya. Yang selubungnya itu kalau disingkapkan, kita akan mendapatkan bukan yang ritual, tapi kita akan mendapatkan yang spiritual. Semua peraturan yang jasmani, tata ibadah jasmaninya, itu yang kalau disingkapkan, dengan Roh Kudus disingkapkan, maka kita akan mendapatkan value yang rohani, berkat yang spiritual. Jadi kalau kita melakukan, contohnya, kalau Anda membaca di dalam perjanjian lama, di bait suci itu ada kolam pembasuhan. Nah ternyata di dalam Kristus itu disingkapkan, jadi perjanjian yang baru itu ngajarin kita bahwa kita suatu hari kita harus mengambil sebuah komitmen baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk dapatkan hidup yang baru, untuk lahir baru. Tapi yang kita lakukan, yang kita ambil bukan itunya. Bukan ritualnya yang kita mau ambil, yang kita mau grab adalah spiritual blessingnya. Dan itu disingkapkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu poinnya. Itu yang menyebabkan kita nggak ngerayain ritualnya. Kita memang benar, kita nggak hidup dalam perjanjian yang lama, kita hidup dalam kasih karunia. Tapi bukan berarti semua yang ditulis di perjanjian lama nggak ada nilainya, nggak ada value blessingnya, tidak ada spiritual learningnya buat kita. Tapi kita perlu menyingkapkannya bersama dengan Tuhan. Kita perlu minta Roh Kudus tolong singkapkan supaya aku merdeka, supaya aku bisa ngerti ini dan aku mengerti dengan pengertian yang benar. Firman ini ngajarin gini loh, sesuatu kita juga akan salah ketika apa yang kita anggap penting, kita paksakan dalam hidup orang lain. Itu akan jadi perdebatan kusir yang gak ada hentinya. Ayat berikutnya, Kolose 2 ayat 16. Karena itu jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Sekali lagi, ini bukan soal kudu seperti orang Israel ngerayain Rosh Hashanah, makan roti tidak beragi dan sebagainya. Tapi yang terpenting itu adalah ini value-nya apa? Nilai sesungguhnya apa? Spiritual blessing-nya itu apa? Dan semuanya itu sebenarnya adalah bayangan dari apa yang akan digenapkan di dalam Yesus Tuhan. Dan jangan biarkan, kalau ayat ini boleh dibaca yang sebaliknya begini, jangan engkau menghukum orang. Pokoknya kamu kudu ngerayain ini. Apalagi kalau kita sebenarnya nggak punya pengertian yang benar. Dan kemudian kita mulai menghukum orang, kamu tuh kurang rohani, nggak ngerayain Yom Kippur. Maka kita akan jadi ahli Taurat perjanjian baru menurut saya. Balik lagi ke hukum Taurat, padahal roh itu seharusnya memerdekakan. Semua ini sebenarnya adalah bayangan yang akan digenapkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Slide berikutnya. Sesungguhnya kalau mau dihitung beneran, hari rayanya itu festivalnya ada 7. Ada 7, bahkan lebih. Ini 7 festival orang Yahudi, orang Israel yang penting. Kalau saudara baca di Alkitab itu dikatakan orang Israel itu 3 kali dalam setahun harus pergi ke Yerusalem. Gitu. Harus pergi ke Yerusalem itu 3 kali dalam setahun. Nah, sesungguhnya ada 7. Itu dibagi 2. Dan yang luar biasa, kita ini kan percaya ya bangsa Israel ini bangsa yang diberkati.
Ada alasan loh kenapa, salah satunya menurut saya kenapa mereka diberkati dengan luar biasa pekerjaan mereka, ladang mereka. Karena ini, satu kebenaran ini. Mereka itu mengaitkan, mereka menyambungkan urusan ladang mereka, urusan tabur dan tuai mereka dengan urusan merayakan hari raya ibadah. Mereka menyambungkan, mereka nggak pernah memisahkan antara urusan ladang, pekerjaan jasmani mereka dengan urusan ibadah. Itu disambungkan, disinergikan, digandeng. Dan sebenarnya hari raya ini ada kaitannya dengan tabur dan menuai, bukan soal persembahan, bukan. Tapi soal pekerjaan mereka. Soal pekerjaan mereka itu ada hubungannya. Alkitab berkata gini, selama ada matahari nggak akan pernah berhenti musim menabur dan musim menuai. Nah sebenarnya hari raya ini ada hubungannya dengan musim menabur dan menuai. Spring Feast itu adalah kalau kita baca, ada Paskah. Itu festival musim semi. Itu rentetan sequence serial hari raya yang berdekatan di musim semi. Pertama ada Paskah. Paskah itu mereka rayakan ketika mereka pertama kali keluar dari Mesir, dari perbudakan. Itu Paskah mereka oleskan darah anak domba di ambang pintu. Dan mereka akan rutin tiap tahun lakukan dengan mempersembahkan korban. Itu sudah digenapi dalam Yesus ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang kedua, itu adalah hari raya roti tidak beragi, itu besoknya. Ketika mereka harus buru-buru keluar dari Mesir, mereka cuma makan roti tidak beragi dan sayur pahit. Itu cerita ketika Yesus dikubur. Penantian yang rasanya buat Maria Magdalena begitu panjang, alone, sepi, sunyi, seperti tidak ada Tuhan sepertinya. Dan kemudian ada first fruit. Nah ini, itu hari kebangkitan. Tuhan berkata, kita berkata Yesus itu yang sulung. Dan kita ini yang berikutnya. First fruit itu adalah ketika mereka sebenarnya, ketika mereka ladang mereka mulai tumbuh gitu, tunas-tunas mulai keluar buah-buah kecil. Kalau Anda punya tanaman mangga, misalnya pohon mangga di rumah, akan ada masa di mana mulai muncul 1, 2, belum rimbun, tapi 1, 2. Nah itu adalah first fruit. Itu mereka potong, yang luar biasa. Itu buah masih kecil sebenarnya. Mereka potong, masih sedikit mereka potong. Mereka bawa jauh-jauh ke Yerusalem. Yang berikutnya itu Pentakosta. Jadi mereka akan pulang, balik ke kotanya, 50 hari kemudian. Di perjanjian lama, di imamat dibilang disebut hari raya 7 minggu. 50 hari kemudian, balik lagi ke Yerusalem. Ngapain? Nah setelah 50 hari kira-kira sebulan setengah, ada tanaman-tanaman jelai. Ada jelai, biasanya mereka nanam jelai dan gandum. Dan jenis-jenis tanaman yang lain. Ada tanaman-tanaman yang tumbuhnya lebih cepat. Jelai, itu tumbuh lebih cepat daripada gandum. Dan itu mulai panen. Mulai panen. Mulai banyak. 50 hari kemudian. Dan mereka akan panen sekali lagi. Berangkat ke Yerusalem, bawa. Dan Tuhan terima kasih buat musim panen. Itu yang mereka kerjakan tahun demi tahun, 3 kali setiap tahun. Dan itu digenapi sebenarnya perwujudannya dalam penggenapannya di perjanjian baru apa? Pentakosta. Pentakosta. Ketika hari Pentakosta, dalam seketika 3.000 orang bertobat. Akan tiba satu seri festival yang kedua, yang warna kuning. Itu terjadi di musim gugur. Dimulai dengan Rosh Hashanah. Nah, yang kita perlu tandai, kita perlu mark adalah yang di Spring Festivals itu sudah digenapi di zaman Yesus. Dan kita ini lagi di mana? Di tengah-tengah yang putih itu, Church Age. Yang one day semua acara spiritual mereka ini ketika disingkapkan Roh Kudus akan ada penggenapannya buat zaman gereja. Rosh Hashanah yang kita rayakan itu
sebenarnya akan ada satu hari pernyataan sesungguhnya apa? Sangkakala berbunyi. Karena Rosh Hashanah itu hari peniupan sangkakala. Ya. Nah, tapi ini yang penting, saudara. Di hari Rosh Hashanah itu satu seri mereka akan pergi panjang, kira-kira 2 minggu. Loh, Yesus juga lakukan itu. Saudara tahu ketika Yesus 12 tahun pergi ke Yerusalem, itu kan panjang. Menurut saya itu bukan lagi Paskah, bukan lagi, tapi lagi Sukot. Karena panjang, lama. Kenapa mereka ketika Sukot bisa panjang, bisa 2 minggu di Yerusalem, ladangnya udah selesai. Dan hari Rosh Hashanah itu di Fall Feast, mereka akan kumpulkan, kalau tadi mereka bawa yang pertama, mereka bawa ya panen-panen yang lumayan ketika mulai oke, mulai kelihatan hasilnya. Yang di Fall Festival mereka bawa tuayan yang terbaik. Mereka akan pilih gandum yang paling gemuk. Mereka akan pilih mungkin semangka yang paling besar. Mereka akan pilih durian. Durian ibu nggak suka sih. Ya, yang paling gede gitu ya. Mereka akan bawa yang paling besar, yang paling bagus. Pokoknya tuayan yang terbaik. Mereka nggak jual, mereka bawa ke Yerusalem. Tuhan, thank you buat tuayan yang terajaib, tuayan terbesar, Great Finally Harvest. Kemudian ada 10 hari menjelang Yom Kippur, itu hari menurut saya seperti remedials. Ketika Rosh Hashanah dan masih ada yang harus dibereskan, maka mereka remedial 10 hari. Nah, masalahnya begini, sangkakala berbunyi, kita dengar, kita naik. Terus malaikat nanya, mana tuayanmu? Kalau kita bawa baki kosong, kita berkata kalau kita datang ke Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Jangan-jangan Anda bawa, turun lagi 10 hari, remedial dulu. Anda ngerti maksud saya? Dan kemudian itu Day of Atonement itu Yom Kippur, itu penggenapannya akan berupa ketika dia datang kedua kali, menjejakkan kaki, menghakimi. Iblisnya dihabiskan, iblis dibuang, dikurung dulu, dan kita masuk Sukot. Itu panjang Sukot. Perayaan Sukot itu kan paling panjang. Nah, itulah milenium, kerajaan 1000 tahun. Nah, setiap kali kita ngerayakan Rosh Hashanah, kita ngerayakan Yom Kippur, kita ngerayakan Sukot, yang terpenting itu gini. Dan mereka ini ngelakuin tiap tahun. Kita nge-review back. Tuhan, ini tuayanku. Dan kalau ini masih Sukot nih, mumpung masih Sukot ya. Kalau Anda berkata, Tuhan iya ya, aku gagal panen. Dan Anda harus berkata, Tuhan tolong aku. Pastikan tahun depan gak datang dengan tangan hampa lagi. Itu yang mereka lakukan tahun demi tahun. Selama ada matahari gak akan habis musim menabur dan menuai. Dan itu yang mereka lakukan Tuhan. Sambil mereka bawa yang terbaik. Thank you buat semua yang sudah Tuhan berkati. Dan Alkitab tuh ngomong gini, selama kamu melakukan ini, aku akan memberkati ladangmu. Dan menumbuhkan yang terbaik. Ini yang mereka lakukan tiap tahun. Tuhan, ini yang kami kerjakan sepanjang tahun. Terima kasih buat tuayan yang besar. Terima kasih buat jiwa-jiwa. Terima kasih buat semuanya. Dan mereka akan ngadep ke Tuhan. What next? Raksasa mana yang harus gua habisi supaya wilayahnya bisa kubuka jadi ladang baru? Hutan mana yang harus kubabat, kutembusi, jadi rasul gitu ya. Membabat hutan, membabat wilayah yang baru, daerah yang baru, untuk kujadikan ladang. Supaya tahun depan aku bawa lebih lagi bountiful harvest. Ada 3 pesan buat Sukot ini yang saya rangkum. Yang pertama, Sukot, ingat dari mana kita diambil. Ayatnya berkata gini, dalam bulan yang ke-7, kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok, dalam
daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Itu ritualsnya. Kita bersyukur loh kita nggak perlu ngelakuin itu. Ya toh. Setiap orang di Israel harus tinggal dalam pondok-pondok daun supaya diketahui oleh keturunanmu. Perhatikan, bahwa aku yang telah menyuruh orang Israel tinggal dalam pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Satu perintah Tuhan, kenapa mereka harus tinggal di pondok? Mereka harus ingat mereka dulu tinggal di mana. Mereka dibawa keluar dari Mesir, budak. Dan mereka hari ini diberkati begitu rupa. Satu pesan, setiap Sukot Tuhan bilang, ingat loh kamu tuh dari mana. Kenapa mereka harus 7 hari di pondok? Supaya mereka itu ingat dari mana mereka asalnya. Dari mana mereka diambil. Itu penting banget. Banyak orang ketika dibawa naik, diberkati plentiful harvest terus ya. Diberkati makin ajaib, lupa dari mana diambil. Dan Sukot itu yang kedua adalah waktu untuk mensyukuri untuk setiap tuaian. Waktu untuk mensyukuri tiap tuaian. Lihat ke belakang, lihat daerah yang kau tembusi dengan ajaib. Sepanjang tahun ini kita tembusi dengan ajaib kok. Tapi jangan lupa, nextnya apa Tuhan? Raksasa mana yang harus gua penggal? Hutan mana yang harus aku babat? Tanaman apa yang harus aku tanam? Bukan cuma soal jiwa-jiwa, tapi seperti saya katakan, bangsa Israel itu diberkati Tuhan. Salah satunya, mereka nggak pisahkan urusan ladang, urusan sekuler mereka dengan urusan ibadah mereka. Sukot waktunya, Tuhan aku buka bisnis apa? Bisnis apa lagi yang harus aku buka? Aku buka cabang di mana? Berikutnya, itu Sukot, harusnya begitu. Yang ketiga, ini yang terakhir. Suatu hari, di hari Sukot, puncak perayaan. Yesus masuk ke bait suci, dia ngajar. Dan dia kasih sebuah powerful message. Dia ngomong seperti ini, Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Sukot adalah waktunya recharge. Sukot adalah waktunya kita refresh dengan Tuhan. Ladang itu butuh irigasi. Dan kita datang ke Tuhan, Tuhan refresh aku, segarkan aku mau minum lagi supaya aku kuat. Kuat untuk apa? Nuai lebih banyak. Amin. Ini waktunya kita refresh dengan Tuhan. Roh kita disegarkan, hidup kita disegarkan lagi. Ambil kekuatan yang baru. Kekuatan untuk apa? Nabur dan nuai lagi. Nabur dan tuai lagi. Yang lebih besar. Buat season berikutnya. Sukot itu bicara tentang musim yang baru. Season yang baru, chapter yang baru. Saudara, pada waktu Sukot, setiap hari saudara, mereka itu harus mempelajari satu pilar daripada Israel. Saudara, mereka punya 7 pilar. Saudara ya, 7 orang yang berjalan dengan Tuhan secara supranatural, secara ajaib, membuat covenant bahkan sumpah. Saudara, dan 7 orang ini sepanjang saudara Sukot, setiap hari mereka harus satu saudara mempelajarinya. Saudara, mereka harus satu saudara membuat sebuah saudara ya penyatuan ya, membuat sebuah langkah bahwa saudara mengikuti jejaknya ya. Sekali lagi, ada banyak orang, tolong itu saya. Saudara, sekali lagi ada banyak orang itu begini ya, dengar firman dan saudara tidak pernah menyatukan dengan firman itu. Maka saudara dengan firman tetap terpisah. Tetapi ada orang-orang yang bisa
menyatukan antara firman dengan hidupnya. Dan kemudian saudara do something, saudara mulai mengikuti jejak-jejak itu, jejak firman domba, jejak saudara yang dibuat oleh pendahulu. Maka hasilnya akan berbeda. Saudara tidak akan cuma bengong dan dengar, tapi tiba-tiba itu semua menjadi milik saudara, bahkan menjadi lebih besar, bahkan lebih ajaib, versi baru saudara. Ya, saudara, karena itu kita juga harus belajar tentang 7 pilar ini. Saudara, dan kita bisa 7 hari 7 malam tidak akan selesai membahas 7 pilar ini. Tapi saya mau ambil beberapa hal, saudara, dan saya berdoa ini menjadi pesan, menjadi sesuatu yang saudara harus lakukan selama saudara 1 tahun ini. Dan saudara berkata, Tuhan, biarlah ini menjadi pilar dalam hidupku, menjadi jejak yang aku ikuti. Ini juga menjadi sebuah perjanjian, covenant dalam hidupku. Saudara, yang pertama Abraham, saya bacakan ayatnya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta melihat, berfirman, coba lihat di langit, hitung bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika matahari telah terbenam, hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Saudara, ada 3 poin yang saya mau tekankan soal Abraham. Saudara, yang pertama, saudara, dalam mezbah. Saudara, hidup kita Mahanaim, saudara Batra, saudara mengikuti jejak Abraham. Jangan pernah tidak ada mezbah dalam hidup. Saudara, ada mezbah bakaran, itu tempat motong semua kedagingan kita. Tapi ada mezbah dupa, itu tempat bau yang harum. Bagian saya dalam menaikkan mezbah ukupan. Dan mezbah ukupan adalah reaksi pada waktu saudara korban bakaran diletakkan. Saudara boleh lihat apa yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup Abraham. Dan sepanjang hidupnya yang keluar itu mezbah. Saya nggak tahu bagaimana mungkin dari yang di depan ini kayak begitu contohnya ya. Sedangkan orang Israel yang gak mengikuti jejaknya 40 tahun isinya cuma bersungut-sungut. Saudara baca semua tentang Abraham. Ada 1 kali aja bersungut-sungut gak? Gak ada. Menghadapi kekeringan, anaknya ditaruh di altar. Gak ada satupun penawaran. Tapi kenapa keturunannya 40 tahun isinya cuma bersungut-sungut? Saya berdoa kita mengerti kenapa mereka tidak bisa menikmati semua berkat Abraham yang menjadi sangat besar. Karena mereka gak sejalan. Bisa ngerti ya maksud saya? Yang satu bapaknya mezbah. Yang satu bersungut-sungut. Hasilnya beda. Saudara, yang kedua, Tuhan bilang begini, lihat langit. Dan Abraham percaya. Sampai matinya loh saudara. Anaknya Abraham gak banyak banget. Cuma ada Ismail, saudara Ishak, dan kemudian beberapa keturunan-keturunan. Dia belum punya anak sampai kayak langit, bintang di langit. Tapi Alkitab berkata dia percaya. Saya berdoa saudara mengerti ini.
Beberapa orang selalu berkata, mana lawatan? Abraham gak pernah ada satu ayat pun berkata begini, mana Tuhan? Gak ada. Saya selalu mengambil sebuah keputusan begini, aku percaya Tuhan. Aku melihat atau tidak melihat, terjadi dalam hidupku atau terjadi di orang lain, aku melihat dan aku percaya. Aku melihat di roh dan sudah melihat itu, dan pasti aku melihat akan ada lawatan di jalan-jalan, akan ada kebangunan rohani terbesar, hujan awal, hujan akhir. Tidak ada yang miskin di antara kita, apapun semua perjanjian. Saudara, dan kemudian kalau saudara lihat yang ketiga, kalau khotbah panjang nanti semuanya. Saudara masih ada 7, tapi mungkin kita bahas 1-2. Nanti saudara pelajari sendiri di rumah. Saudara, dan dikatakan hari itu ketika matahari telah terbenam. Nah saudara, jangan dipotong cuma situ. Kalau saudara tahu, Abraham itu menunggu Tuhan 12 jam. Saudara, dari pagi Tuhan bilang begini, nanti aku mau datang. 12 jam. Saudara, sembari, kalau saudara baca di situ ya, ini korban udah dipotong, sembari berjaga-jaga. Dia nggak mau ada satu lalat pun, ada satu burung pun memakan saudara korbannya. Terus dia jaga sepanjang hari 12 jam. Dan pada waktu malam saudara, baru tiba-tiba Tuhan jalan dan membuat perjanjian, covenant, sumpah dengan Abraham. Sampai kapanpun, biarlah menjadi sebuah hobi, kebiasaan, bahkan sebuah kesukaan untuk menunggu Tuhan. Itu urusan Tuhan. Kapan dia datang? Jangan biasakan jadi orang yang tidak menyajikan yang terbaik. Saudara-saudara bisa bayangkan, saudara Abraham ini selalu menyajikan yang terbaik. Salomo menyajikan yang terbaik. Daud menyajikan yang terbaik, saudara. Seringkali kita sudah menurunkan standar terlalu jauh. Saudara, kalau saudara bilang, Bu, apa saja yang ibu alami? Saudara, yang namanya dimaki orang, saudara ya, digebrak meja, ngadepin 10, 100, 30, mau dipukul, ngadepin pistol, ngadepin parang, saudara. Saudara, mobil rumah saya sudah dipecah. Saudara, dilempari maaf kotoran dari tai kucing sampai tai manusia. Dan sekali lagi, saudara, itu bagian menunggu Tuhan. Saudara bilang, why? Karena pada saat seperti itu, saudara, maka kita melihat bagaimana Tuhan datang. Keadaan boleh seperti apapun, bisakah saudara menunggu Tuhan bertindak dan melihat kemuliaannya dinyatakan? Kalau saudara tanya, bagian daripada Monas apa? Mesbah. Saudara, saya tidak peduli saudara orang bilang pembuangan itu mesbah kita. Dan khusus buat Sukot, seperti yang saya bilang, ini terus dia gemakan, saudara. Saudara, dari hari pertama kita merayakan Sukot, dia udah ngomong di telinga saya, ini perjanjianku dengan engkau. Glorious beginning. Tuhan bilang begini, ini enak buat kalian yang mengikuti jejak. Kalian mau buka apa saja, saudara, karena ini udah cukup nih jejaknya. Kalian yang mengikuti jejak, apapun yang kalian mulai, tidak akan susah payah, tapi glorious beginning. Asal kalian ikuti aja jejaknya. Lu mau buka apa sih? Apa aja. Tuhan bilang, apa aja nak? Asal lu ikutin jejaknya, kamu akan memulai, gak usah susah-susah. Glorious beginning.
Tapi Tuhan bilang, aku gak jamin cuma di depan, even more. Langkah demi langkah, supranatural, penyediaan, kegenapan, kemuliaan, anugerah, dan ujungnya glorious finish. Saya berdoa saudara menangkap upah Sukot kali ini. Dan saudara, sebenarnya Bapak Leo terus protes sama saya, terus memberikan aba-aba. Saya bilang begini, Bu, harusnya Sukot itu semua orang harus bawa korban. Ya, semua orang harus memberi yang gila-gilaan. Semua orang harus bawa yang terbaik seperti Pak Fendi tadi bilang. Saudara, saya bilang sama Leo, saya tahu saya tahu. Tapi saya tuh gak mau membuat jemaat capek. Katanya suruh ngasih lagi. Saya kadang-kadang itu, ya kalau ini istilahnya Ibu Ruth ya, saya sudah menua. Karena itu gak terlalu tega memaksa. Saudara, kalau di angkatan pertama ya, saudara tahulah. Saudara, Ibu Nita, Ibu Iren itu tahu. Kita dulu kalau doa 7 jam, 8 jam, saudara. Dan belum ada hadirat Tuhan atau belum tembus, terus tancap. Saudara, jangan pikir rumah singgah pertama itu gak kayak sekarang, 2 jam selesai. Saudara, kalau nyanyi nyembah bisa 4-6 jam, betul ya Ibu Deborah ya? Gak berhenti saudara. Saudara dan saya ini sekarang menurunkan standar jauh. Mungkin karena saya menganggap saudara itu anak-anak saya. Dan anak sama cucu itu memang gak tegaan saudara. Ya seringkali berbeda lah saudara. Saya gak tega memaki, menarik saudara seperti dulu. Saya memaksa, menarik, menjerumuskan banyak orang saudara. Tapi mereka semua melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, dan hari ini saya mau berkata buat saudara, ayo. Kita ini baru kasih sangat sedikit. Sebenarnya Sukot, Tuhan harapkan kita memberi sangat besar. Sampai saudara, kalau saudara tahu mereka itu sampai buat begini. Apapun yang mereka pikirkan akan terima selama setahun, mereka kasih perpuluhannya itu di Sukot. Jadi mereka punya rasa gini, saya punya iman berapa ya? Misalnya ya, saya punya iman 3M 1 tahun, terima 3M. Maka mereka kasih 300 juta. Saudara, itu caranya. Makanya sampai dikatakan pada waktu saudara pentabisan bait Allah itu seluruh Yerusalem penuh darah. Karena jumlah korban tidak terhitung banyaknya. Mereka berhenti menghitung setelah sekian juta. Udah stop, gak bisa berhitung lagi. Terlalu banyak. Saudara, itu Sukot. Dan saudara jangan pikir saya tidak melakukan. Saudara, walaupun saya tidak memaksa saudara, saudara percayalah. Saudara, saya Sukot nih, saya nabur. Saya nabur dalam banyak hal saudara. Saya keluarkan persediaan saya. Karena saya tetap punya standar buat diri saya. Dan saya mau ceritakan begini. Karena saya mau bilang, please ikuti jejak. Saudara akan dapat sangat besar. Saudara bisa dapat lebih besar. Saudara bahkan bisa menerima 7 kali lipat, 100 kali lipat. Saya karena waktu saudara ya, saya gak bisa banyak. Tapi saya mau ambil yang kedua aja, Ishak. Saudara, Kejadian 26 ayat 12-14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi besar dan kaya. Lihat saudara, dia bukan cuma kaya, tetapi di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dia menjadi apa saudara? Besar dan kaya. Nah, saudara, dikatakan bahkan kian lama kian kaya. Makin lama makin bertambah besarnya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kambing, domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin cemburu kepadanya. Kemudian Ishak menggali sumur-sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya. Yang telah ditutup, disembunyikan, dihentikan oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Saudara, saya mau bicara soal menabur.
Saudara, banyak orang itu tidak punya skill buat menabur. Sekarang saudara bayangin ya, kalau saudara punya benih, saudara tabur nih di lantai, tumbuh enggak? Enggak. Kalau saudara ini ya punya benih duren, saudara coba tabur, saudara di kutub utara, tumbuh enggak? Ya enggak. Saudara, ada banyak orang gak punya skill untuk menabur. Dan mereka salahkan Tuhan kalau taburannya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ini beberapa aja, gak bisa panjang lebar ya. Satu nih saudara. Saudara harus menabur di tempat yang tepat. Banyak orang tidak bisa menabur di tanah yang, di tempat yang tepat. Saudara cuma ambil dan kasih perpuluhan di gereja, gak mikir, gak doa, saudara. Saudara gak dengan cara yang betul. Saudara, dan tidak ada, saudara ya, rasa hormat, rasa sangat-sangat, saudara ya, berkata Tuhan ini. Dan itu jatuhnya apa? Kayak saudara kasih ke pengemis. Kalau ada pengemis lewat, saudara kasih. Tidak menabur itu. Itu memberi sedekah. Beda jauh. Tapi kalau saudara mau menabur, saudara harus tahu tanahnya. Persiapkan. Cocok, tepat, jumlahnya pun harus tepat. Saudara menabur. Saudara akan lihat hasilnya sangat berbeda. Sangat berbeda. Saudara, yang kedua, kalau saudara mau menabur, setelah itu harus dirawat. Saudara bayangin kalau saudara nabur, terus tidak pernah dirawat, saudara. Ya, gak pernah dikasih pupuk, gak pernah dikasih air. Ada hasilnya enggak? Nah, banyak. Nah, banyak orang tidak pernah merawat apa yang dia tabur. Misalnya nih ya, saudara pengen nabur di radio. Ini misal, saudara nabur tenaga, saudara nabur misalnya uang di radio. Misal, saudara harus doakan itu. Saudara bawa itu di depan Tuhan. Hasilnya akan beda. Saudara, kenapa apapun dimanai, saudara hasilnya beda? Loh, saya doain. Saudara misalnya nih ada tarian. Saudara, saya nggak pernah, saudara saya ini nggak pernah misalnya gini. Ya terserahlah nari apa, mau nari sukot, mau nari apa, enggak saudara. Saya tanyain ke Tuhan. Saya berdoa supaya saudara menangkap ini. Dan menabur itu juga bicara soal di dalam pekerjaan. Saudara mau invest apa itu perhatikan baik-baik. Saudara, saya biar bagaimana saya melihat cara Stephen kalau kerja, kalau menabur dalam pekerjaan. Saudara, dia mau melakukan apa aja, dia akan pelajari dari A sampai Z. Saudara, sebelum dia bikin kandang ayam, saudara dia pergi keliling Indonesia ke 4 kandang ayam terbaik. Dia tidur di dalam kandang ayam. Saudara, dia temui 4 saudara perusahaan yang istilahnya menjamin, dia bandingin satu demi satu. Saudara, dia pegang makanan ayam, dia buat percobaan satu demi satu. Saudara, dan pada waktu dia mulai, orang mau ngomong apa dia tahu. Saya berdoa sekali lagi, marilah menabur. Menabur benar-benar di tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Saudara, yang kedua, rawat dengan baik. Maka saudara akan melihat sebuah hasil yang luar biasa. Saudara, ini menabur bukan cuma soal uang. Ini soal kerjaan, ini soal tenaga. Saya gak mau pelayanan di tempat yang maaf kata saudara ya, Tuhan tidak suka. Saya berapa kali dipanggil saudara di sebuah gereja yang cukup besar, tapi saya tahu, saya doa Tuhan bilang gini, aku nggak ada di situ. Saya bilang, enggak Tuhan, kalau engkau tidak ada di situ, aku tidak akan ke situ.
Saudara, saya bilang saya lebih baik ke Bantar Gebang, saya lebih baik makan lalat, saya lebih baik ya masuk ke hutan kalau engkau ada di situ. Tapi saya tidak akan datang ke gereja yang Tuhan bilang aku tidak ada di situ karena mereka menyakiti aku. Saya bilang aku tidak akan injakkan kakiku ke sana. Karena aku tidak mau bersekutu dengan orang yang menyakiti engkau. Saya berdoa menaburlah di tempat yang tepat. Rawatlah, rawatlah. Saudara, dan terakhir saya nggak bisa tujuh-tujuhnya, ya terlalu panjang. Saudara sudah nggak bisa makan, percuma. Itu seperti menabur, saudara ya, di tanah yang saudara keras. Saya terakhir akan tutup dengan menggali. Saudara jangan pikir saya kalau menabur firman seperti ini, saya nggak lihat dan nggak baca, saudara. Saya akan sangat baca, saudara. Dan begitu saudara sudah tidak ada rasa lapar, saudara sudah tidak punya kemampuan mendengar, saya akan berhenti. Karena buat saya percuma menabur di tanah yang keras. Dan saya juga tidak mau seperti Tuhan bilang, membuang mutiara kepada apa? Babi. Karena itu kalau saudara datang ke tempat ini, siapkan wadah sebesar-besarnya. Siapkan lapar dan haus. Siapkan hormatmu kepada Tuhan. Karena tempat ini bukan tempat kebaktian atau supermarket yang saudara datang dan pergi semaunya. Tapi ini adalah mezbah. Di sini ada mezbah. Saudara, jadi mari datang dengan hormat. Siapkan tenaga untuk saudara bisa seperti pendahulu kita. Nenek moyang kita Abraham yang 12 jam nyembah nunggu Tuhan. Saudara belum seperti Pak Yusak yang sehari doa 6-7 jam, saudara. Siapkan, siapkan. Karena kita harus mengikuti jejak. Saudara, dan sekali lagi menggali sumur. Saudara, hidup saya seperti ini karena saya orang yang menggali sumur. Saudara, buat saya, saudara ya, sekali lagi, tidak ada satu perkataan pun yang saya tidak pelajari. Saudara, kalau di sini ya ada misalnya nih perjanjian Roh Kudus penghiburan, saya pelajari, saudara. Dan itu adalah menggali sumur. Saudara, ada tuh perjanjian keset olam. Berapa banyak dari saudara tahu itu keset apa? Olam itu apa? Kalau saudara berkata saya penggali sumur, maka saudara akan pelajari ini. Saudara, ini di sini ada malaikat nih, malaikat percepatan, malaikat penabur benih. Apakah saudara tahu ayatnya di mana? Apakah saudara tahu fungsinya apa? Apakah saudara tahu bagaimana saudara bisa berhubungan dengan dia? Saudara itu penggali sumur. Itu penggali sumur. Tolong next Yakub. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub bilang, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, ada sebuah tekad, nekat, ngotot. Itu salah satu panggilan raja, saudara. Saudara, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, artinya pangeran Tuhan atau raja-raja. Saudara, sebab lihat, engkau telah berlaku seperti seorang raja di hadapan Allah dan kepada manusia, dan engkau sudah menang. Saudara, ternyata daripada waktu saya pelajari ini, dalam bahasa aslinya, dalam terjemahan lain, engkau telah berlaku seorang raja di hadapan Allah dan manusia. Saudara, ternyata keren banget. Saudara, itu ternyata begini, apapun yang ada di tanganmu berkembang, dan itulah sikap seorang raja. Dipercayakan apapun, engkau bertanggung jawab.
Dan engkau tidak pernah menyalahkan keadaan, tidak pernah minta ganti, tapi engkau membayar semuanya. Itu artinya panggilan raja. Saudara, dan dikatakan di situ, engkau selalu punya visi ke depan, dan itu artinya panggilan raja. Saudara, dia katakan di situ, kamu akan push on, mencari jalan sampai apapun yang kau mau menjadi kenyataan. Dan itulah panggilan raja. Saudara, karena itu malaikat itu sebenarnya enggak kayak yang terjemahan Indonesia. Hari itu dia bilang begini, nak, perjalananmu itu sudah menunjukkan engkau berkarakter raja, engkau bermental raja, engkau membuktikan bahwa engkau bisa menjadi raja. Karena itu namamu Israel, artinya pangeran atau raja dari kerajaan surga. Keren, saudara. Jadi Israel ternyata bukan cuma pangeran, tapi raja dari kerajaan surga. Saudara, dan saya berkata, wow. Ada banyak orang punya panggilan raja, tapi dia tidak pernah punya, saudara, kekuatan mengembangkan. Dia tidak punya persisten. Dia tidak punya karakter raja. Dia bahkan tidak punya, saudara, yang namanya visi. Dan cari jalan, atur strategi sampai visi itu jadi. Saya berdoa, saudara menangkap ini. Mari bangkit berdiri. Mari kita terakhir, saya cuma mau ajak saudara. Sebab kau layak terima pujian. Dan saudara di lagu ini cuma berkata, sebab kau layak terima pujian. Mari berikan sebuah hormat, sebuah, saudara, ucapan syukur yang berkata hanya Engkau yang layak dan sangat layak buat terima semuanya. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku akukan Yesus Raja. Raja di atas segala raja. Sebab kau layak
dari pendahulu kami yang meletakkan korban demi korban, meletakkan jejak demi jejak. Dan biarlah tubuh itu masuk dalam hidup kami. Kami makan dagingmu, maka kami menjadi sama, serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua berkat syukur, bahkan yang kami belum terima, yang kami belum mengerti, mengikuti kami sepanjang tahun ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Bapa pemegang perjanjian, di dalam nama Roh Kudus yang menolong dan menyempurnakan, kami berdoa. Amin. 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 Amin.